Selamat datang di era baru tata kelola universitas yang aman dan terukur. Kami memperkenalkan Semar UB. Sistem Informasi Manajemen Risiko Universitas Brawijaya. Apa itu Semar UB? Mari kita simak penjelasannya. Bersama Semar, risiko terkendali, UB berprestasi. Selamat datang. Bapak Ibu izin untuk memulai. Bapak Ngesti izin, Pak Nuh. Ya, silakan Mas. Sudah terlambat 10 menit kita. Baik. Oke. Bapak Ibu sekalian izin untuk memulai acara karena sudah memasuki pukul 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Satuan Informasi Birokrasi Bapak Dr. Ngesti Dwi Prasetyo SIMHUM, yang kami hormati Sekretaris Satuan Informasi Birokrasi Bapak Muhammad Nuh SIPM SI, yang kami hormati Deputi Manajemen Risiko Bapak Syaiful Iqbal, Bapak Dr. Syaiful Iqbal, dan yang kami hormati para undangan sekalian, para pemilik dan pengelola risiko di unit kerja di bawah rektor maupun di unit kerja fakultas. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam keadaan baik, dan khususnya di acara ini yang diadakan oleh Satuan Informasi Birokrasi dengan tema Diskusi Manajemen Risiko Series 5, Panduan Kasih Semar UB. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti judulnya yaitu diskusi kali ini adalah yang kelima kali terkait dengan manajemen risiko yang akan kita implementasi secara massal di lingkungan Universitas Brawijaya, yang tentunya saat ini adalah fokus kepada bagaimana cara mengisi aplikasi atau cara mengisi daftar risiko melalui aplikasi yang telah dibangun oleh tim dari DTI, dan untuk nanti akan juga banyak materi yang akan dijelaskan bagaimana cara pengisiannya, seperti itu. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk sekali lagi membacakan susunan acara pada siang sampai sore hari ini. Diawali dengan pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu sambutan singkat sekaligus arahan dari Ketua Satuan Informasi Birokrasi. Dilanjutkan dengan penjelasan kegiatan oleh Deputi Manajemen Risiko. Lalu masuk pada acara inti yaitu pemaparan pedoman aplikasi Semar
UB yang akan disampaikan oleh tim dari DTI. Kemudian contoh bagaimana cara mengisinya melalui aplikasi, dan terakhir di diskusi serta tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak pada acara selanjutnya, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa agar apa yang kita laksanakan dari siang hingga sore hari ini berjalan dengan baik dan tentunya bermanfaat atau membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk dalam posisi tegap. Baik, selanjutnya adalah pembukaan serta arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Satuan Reformasi Birokrasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ngesti Dwi Prasetyo SAM Hum, waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Satuan Reformasi Birokrasi, para deputi di RB, Bapak Ibu pimpinan, jajaran direktur dan direktorat di lingkungan Universitas Brawijaya, serta Bapak Ibu dekan, wakil dekan, kepala departemen, dan kepala program studi yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah bahwa diskusi seri 5 bisa kita laksanakan pada hari ini, dan ini tentunya adalah rangkaian roadmap perjalanan menuju satu peresmian begitu tentang aplikasi sistem manajemen resiko. Jadi ini terus akan berlanjut dan pembaruan dan pembenahan. Saya mohon izin share screen terlebih dulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Mas Mek? Sudah, tapi belum full screen, Pak. Oh, belum full screen, oke. Sudah terlihat. Ya, makasih. Bapak dan Ibu, sebagai pengantar bahwa perkembangan dan pengelolaan manajemen risiko di UB sebenarnya telah dimulai di tahun 2024 yang lampau, sehingga 2 tahun telah berjalan, 2024 dan kemudian di tahun 2025, yang tentunya menginkludkan diri program dengan
AIM, yakni yang diselenggarakan oleh LPM. Nah, tentu dengan perkembangan waktu dan perkembangan zaman, tentu kebutuhan Universitas Brawijaya di dalam membangun satu pola dan manajemen resiko dilakukan secara komprehensif. Nah, dasar hukum dari pembentukan atau pelaksanaan manajemen resiko di Universitas Brawijaya pertama didasarkan pada beberapa peraturan yang ada. Yang pertama adalah di dalam PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud 66 tahun 2015, dan yang terakhir adalah dua peraturan rektor yang baru saja disahkan di tahun 2025, yakni dengan Pertor nomor 93 tahun 2025 tentang manajemen resiko, dan kemudian Pertor nomor 116 tahun 2025 tentang pedoman manajemen resiko. Tentu fondasi regulasi dan mandat kebijakan telah ada, dan saya kira ini tinggal bagaimana kemudian pelaksanaan implementasi yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa berkaitan perkembangan dan dinamika pembangunan manajemen resiko, tentu di tahun 2025 kita memfokuskan di tahun yang kemarin adalah berkaitan soal regulasi, kemudian pedoman, penataan sumber daya manusia, tim Mentris UB, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen resiko atau aplikasi. Nah, di tahun 2026 Bapak dan Ibu, implementasi pembangunan Menris di unit kerja Bapak Ibu sekaligus juga ditandai dengan perjanjian kinerja antara rektor dan unit kerja yang ada. Tentu pemantapan ini adalah tetap pada konteks penyempurnaan regulasi, penyempurnaan pedoman, dan penguatan dan implementasi budaya sadar resiko di Universitas Brawijaya, dan terakhir adalah penguatan aplikasi yang ada. Nah, tentu ini menjadi bagian penting di tahun 2026. Dan nantinya di tahun 2027 Bapak Ibu kita sudah terstandar ISO 31000/2018. Tetapi nampaknya mandat dari Pak Rektor ada percepatan untuk standar ISO 31000/2018, yakni dimajukan di tahun 2026. Saya kira dengan semangat kebersamaan antara Komite Audit MWA, kemudian Pak Rektor sendiri, kemudian lini ketiga yakni LPM dan Satuan Pengawas Internal, dan lini kedua kami di Satuan Reformasi Birokrasi, insya Allah bisa mewujudkan pelaksanaan standar ISO 31000/2018 tentang manajemen resiko. Sehingga nanti di tahun 2027 kita pembenahan minor-minor saja berkaitan soal pemantapan Menris. Sehingga nanti selanjutnya sampai dengan tahun 2029 pemantapan ISO 2029 ini bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira ini Bapak Ibu roadmap sehingga kita memasuki tahun kedua dan yang sesungguhnya tahun ketiga di dalam embrio sejak dilakukan di 2024. Lalu bagaimana dengan kampus-kampus yang lain Bapak Ibu? Kampus-kampus yang lain misalnya yang dapat kami informasikan, Universitas Indonesia sudah 8 tahun yang lalu, kemudian UGM sudah 6 tahun yang lalu, Universitas Negeri Solo sejak 2024 yang lampau, Universitas Mula Warman juga 2024. Kira-kira itu perkembangan dan dinamika. Sehingga ini kami berharap bahwa sesuatu yang baru dan sesuatu hal yang menjadi satu prasyarat, terlebih lagi kita adalah sudah memasuki tahun ke-5 PTNBH ya, sejak 2022. Nah, apa sebenarnya tujuan dan latar belakang dari manajemen resiko yang ada? Sejak bagaimana kita telah memasuki era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Bagi kita adalah dituntut sebuah manajemen risiko yang proaktif.
Dan harapannya memang dengan penetapan PTN BH dengan PP 108 2021 kita diharapkan wajib menerapkan manajemen resiko. Sehingga kemudian dengan penerapan manajemen resiko, implementasi Good University Governance berbasis ISO 31000 2018 dan komitmen ke UB tentunya adalah terhadap tata kelola institusional yang transparan dan akuntabel. Jadi reformasi terus berjalan, Bapak Ibu. Kita diubah oleh zaman atau kemudian kita mengubah zaman atau diubah oleh zaman adalah pilihan kita sebagai insan akademis di Universitas Brawijaya. Sedangkan tujuan manajemen resiko, Bapak Ibu, meningkatkan kemungkinan pencapaian lebih terhadap tujuan UB, termasuk adalah visi dan misi Renstra ini tercapai dengan efektif dan efisien sehingga taktis. Sehingga ibaratnya kalau tujuan kita ke Surabaya misalnya, kita fokuskan ke Surabaya, kita tidak lewat Blitar, tidak lewat Kediri, tapi langsung fokus ke arah tol arah Surabaya. Kira-kira itu berkaitan soal manajemen resiko. Yang kedua adalah kita dituntut untuk mendorong manajemen berpikir antisipatif. Dan kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Keempat, mengalokasikan sumber daya secara efisien dan terarah. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya sadar resiko di seluruh sivitas Brawijaya, terutama adalah Bapak Ibu yang memegang jabatan tugas tambahan. Kalau misalnya selalu ada pertanyaan di kami di Satuan Reformasi Birokrasi, apakah ini kemudian tambahan pekerjaan? Kami menyatakan bahwa ini adalah bukan tambahan pekerjaan, ini adalah kemampuan atau keahlian bagi seluruh leader, pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Universitas Brawijaya, yang kami sebut dalam manajemen resiko itu sebagai risk owner. Nah, risk owner tentu saja juga salah satunya adalah pengambil resiko. Nah, ini risk taker. Saya kira ini juga menjadi satu gambaran kita bagaimana seorang pemimpin, seorang leader soal jabatan tugas tambahan dituntut mampu menganalisa situasi bagaimana kemudian mencapai tujuan. Ibaratnya adalah Bapak Ibu adalah nakoda sebuah kapal, masinis sebuah kereta, dan pilot bagi pesawat terbang yang ada, sehingga mampu bagaimana apakah badai itu ditabrak saja, dilewati saja, atau kita melingkari badainya dan sebagainya. Itu merupakan pilihan-pilihan Bapak Ibu sebagai risk owner atau pemilik resiko atau leader atau jabatan tugas tambahan kalau di Universitas Brawijaya. Kemudian Bapak Ibu, jadi bagaimana kemudian model struktural lini pertahanan yang ada? Pertama adalah manajemen puncak, ini ada di Pak Rektor. Jadi ketika pemilik resiko levelnya nanti kalau di dalam Semar itu adalah level 0. Kemudian ada pengawas resiko akademik yakni SAU, dan pengawas resiko non akademik adalah komite audit yang dalam hal ini dalam organ MWA. Kami telah berkoordinasi juga dengan ketiga organ ini, baik Pak Rektor, kemudian SAU maupun Majelis Wali Amanat dengan komite auditnya. Dan alhamdulillah daya dukung dari ketiga lembaga untuk mengimplementasikan secara penuh dan maksimal di Universitas Brawijaya di tahun 2026 ini. Lalu di sektor berikutnya adalah ada lini pertama. Lini pertama adalah Bapak Ibu yang ada di unit kerja, baik itu di lingkungan rektorat, di bawah rektorat maupun di bawah unit kerja fakultas, sekolah pasca sarjana dan PSDKU, BPU, termasuk diantaranya adalah rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang memang masuk kemudian menerapkan di dalam manajemen resiko. Nah, lini pertahanan itulah kemudian yang disebut dengan lini pertahanan pertama. Kemudian yang kedua adalah lini pertahanan kedua ada di Satuan Reformasi Birokrasi. Jadi kami di Satuan Reformasi Birokrasi akan menjadi sebagai penyelenggara manajemen resiko.
Jadi kita melihat seluruh resiko yang ada di Universitas Brawijaya sampai kemudian pada level terkecil. Bagaimana kemudian memitigasinya, dan di dalam sistem aplikasi Semar ini akan memunculkan early warning sistemnya. Bagaimana kemudian bahwa ketika tujuan kira-kira tidak tercapai, bagaimana kemudian mencapainya. Kalaupun harus tercapai, maka resiko yang kemudian diambil para risk owner ini akan seperti apa. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan. Katakanlah Bapak Ibu misalnya di tahun 2028 nanti ini UB akan dilakukan akreditasi unggul. Nah, semoga unggul kan begitu. Ini sebagai bagian dari doa. Nah, ini bagaimana untuk meraih ke sana? Maka program studi yang harus disiapkan di seluruh UB bagaimana? Apakah program studi baru diperkenankan untuk bisa, karena 2 tahun lagi, kurang dari 2 tahun, hampir 1,5 tahun saja persiapan untuk menuju akreditasi unggul ini bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Ini bagian dari pengelolaan dan manajemen risiko yang ada. Termasuk adalah misalnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai kemudian resiko-resiko muncul di tengah jalan sehingga kita berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, di lini ketiga adalah berkaitan soal pengawasan. Ini tadi saya lihat hadir Ketua Satuan Pengawas Internal, Prof. Aulia Fuad. Terima kasih Prof telah hadir. Dan kemudian saya lihat juga Pak Ketua LPM, Prof. Bagus juga telah hadir di forum Zoom ini. Nah, lini ketiga ini adalah bagian dari pengawasan. SPI untuk melakukan pengawasan resiko di bidang non-akademik, dan LPM adalah resiko akademik. Jadi kita kerja secara cross-cutting bagaimana membagi model lini-lini pertahanan di dalam manajemen resiko. Nah, kerja-kerja ini adalah memang konstruksinya terbangun dari ISO 31000. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kemudian ada aplikasi Semar? Ya. Jadi kita masukkan, kalau dulu pada saat uji coba dan proses di tahun 2024 dan di tahun 2025 kita masih menggunakan sistem model Excel, dan ini untuk membangun early warning sistemnya juga harus manual, dan ini yang kemudian menjadi refleksi bersama antara 3 lini pertahanan, yakni teman-teman di LPM, SPI, dan Satuan Reformasi Birokrasi yang ada. Sehingga sistem ini, sistem manajemen risiko ini, kita pastikan adalah standar ISO 31000 versi 2018. Karena ada versi 2015, ada versi 2018. Menurut informasi nanti di 2027 maka ada versi baru standar ISO 31000 versi 2027. Karena ini kita masih mengikuti ISO yang versi 2018, karena versi 2027-nya juga belum ada. Lalu aplikasi itu kita namakan Semar. Ini merupakan pilihan Pak Rektor sendiri. Kita sajikan beberapa alternatif nama-nama. Akhirnya kemudian oleh Pak Rektor dipilihlah kemudian aplikasi bernama Semar, yakni sistem manajemen resiko, ya, Semar. Mengapa kemudian Semar? Karena secara filosofi ini Semar itu dikenal sebagai punokawan, ya, punokawan. Jadi ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah, dalam beberapa, kalau saya lihat pewayangan, saya paling suka pada momen ini karena ada lucunya, ada pesan-pesan yang tersamar di sana yang bisa kemudian kita ambil hikmah. Nah, Semar sendiri sebenarnya adalah memiliki filosofis yang cukup mendalam, ya. Bagaimana tangan kanannya mengarah ke atas yang berketuhanan begitu, dan kemudian tangan kiri menunjuk ke bawah yang artinya kemudian harus membumi. Dan Semar pula lah kemudian yang mengawal para Pandawa dan mengingatkan para Pandawa dengan kebijaksanaan. Semar menjadi pelindung di saat yang kritis,
dan Semar pula lah menjadi pewanti-wanti pada saat situasi yang tenang bagaimana program itu dijalankan. Sehingga dengan sistem manajemen resiko Semar harapannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi adalah bagaimana kita melaksanakan pencapaian visi misi di Universitas Brawijaya dengan kebijaksanaan yang ada di dalam diri Semar. Kira-kira begitu. Nah, di dalam sistem manajemen risiko salah satu basisnya adalah di Renstra, kemudian perjanjian kerja rektor dan unit kerja. Ini akan tentu saja bertahap pengenalan ini karena standar ISO 31000. Beberapa pertanyaan kemarin, apakah kemudian ini berbeda dengan yang lampau? Ya, pada saat pengisian yang lampau di LPM, pada saat di Excel itu ya, itu agak berbeda. Karena kita menggunakan, hari ini kita mulai menggunakan standar ISO 31000. Nah, apa itu standar ISO 31000? Saya kira diskusi-diskusi mulai seri 1 sampai dengan 4 kita udah laksanakan di beberapa waktu yang lampau. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dengan harapannya dengan Semar ini kita mempermudah early warning system di Universitas Brawijaya. Sekali lagi bahwa ini bukan beban, sekali lagi bahwa ini bukan tambahan pekerjaan, tetapi yang harus kita pahami ini adalah kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi bagi para leader, para pemimpin, para pemilik jabatan tugas tambahan, yang artinya menguasai bagaimana manajemen resiko dan bagaimana kemudian meraih visi, misi, dan Renstra yang dimandatkan pada masing-masing unit kerja. Bapak dan Ibu, terakhir bagi kami dengan manajemen resiko, saya kira komitmen bersama bagaimana resiko kita terkendali dan kita menjadi satu institusi UB berprestasi. Saya kira itu dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diskusi seri ke-5 ini dibuka dengan harapan bahwa menumbuhkan budaya resiko di Universitas Brawijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih atas sambutan singkat serta arahan dari Ketua Satuan Informasi Birokrasi, Bapak Dr. Nesti. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan kegiatan pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Deputi Manajemen Risiko. Izin Bapak. Pada yang terhormat Bapak Dr. Syaiful Iqbal, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Irul. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya, salam hangat saya untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan yang prima dan dalam kinerja yang semakin memuncak. Yang saya hormati Bapak Ketua Satuan Reformasi Birokrasi Pak Ngesti, Pak Bos saya, Bapak Sekretaris Satuan Reformasi Birokrasi, kemudian Bapak Ketua LPM, tadi rasanya ada juga Bapak Ketua SPI, Bapak Ibu Dekan se-Universitas Brawijaya, beserta wakil-wakilnya, Bapak Ibu Ketua Unit, beserta piranti pendukungnya, salam saya untuk panjenengan semuanya. Mohon diperkenalkan, saya Syaiful Iqbal, Bapak Ibu, baru di SRB, baru saja diminta Pak Ngesti untuk menemani beliau di manajemen risiko. Dan izinkan di kesempatan siang ini, saya memberikan sedikit pengantar sebelum Bapak Ibu nanti mengikuti proses sosialisasi dan pengenalan terhadap piranti elektronik manajemen risiko yang dikembangkan dan akan diimplementasikan secara masif di seluruh lingkungan Universitas Brawijaya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan
panjang lebar oleh Pak Ngesti bahwa manajemen risiko ini sudah mengarah kepada satu keharusan ya, untuk diimplementasikan di universitas tercinta kita. Kalau Pak Ngesti tadi memberikan penjelasan strategis, izinkan saya lebih teknis. Jadi substansi dari manajemen risiko ini adalah identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko. Di setiap unit tempat kita kerja, entah itu fakultas atau unit aktivitas lainnya, termasuk juga lab, saya yakin memiliki risiko. Nah, risiko itu kalau di universitas bisa kita kualifikasi menjadi dua, yaitu risiko yang bersifat akademik dan risiko yang bersifat non-akademik. Namun kedua-duanya merupakan risiko. Risiko bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, manajemen risiko ini mengantisipasi jangan sampai sebuah risiko itu terjadi. Karena kalau terjadi bisa menciptakan dampak. Dan dampaknya bisa jadi bermacam-macam. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Untuk itu, Bapak Ibu, di kesempatan hari ini nanti, Bapak Ibu semuanya akan kita ajak untuk belajar mengidentifikasi dan menganalisis, menganalisis. Nah, jangan khawatir, proses identifikasinya nanti akan dibantu dengan sistem informasi yang tadi sudah dijelaskan ini, namanya SMART beserta filosofinya. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini itu berposisi sebagai apa gitu? Kalau sesuai undangan, Bapak Ibu adalah pemilik risiko. Sebagian yang lain adalah pengelola risiko. Jadi kombinasi antara pemilik dan pengelola ini merupakan lini pertahanan pertama kalau dalam istilah kami. Lini pertahanan pertama di pemilik risiko dan pengelola risiko. Bapak Ibu, panjenengan berdua yang masuk kualifikasi pemilik risiko dan pengelola risiko ini nanti memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan menilai, ya. Menilainya itu masuk kualifikasi analisis tadi ya, mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya, baik akademik maupun non-akademik. Nah, karena kalau kita identifikasi secara keseluruhan, klasifikasi risiko ini bisa jadi banyak. Di SMART nantinya akan kita kelompokkan menjadi 32 item. Untuk sementara waktu, mohon Bapak Ibu bisa mengikuti kualifikasi 32 item itu dulu. Jadi kita akan mengarah kepada penyempurnaan di sistem maupun di kualifikasi risiko. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Nanti selanjutnya dari tim SRB beserta tim DTI akan menjelaskan lebih teknis bagaimana SMART itu diimplementasikan atau kita gunakan untuk menangkap, untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, mengendalikan risiko. Kami berharap, saya pribadi berharap Bapak Ibu yang hadir di sini bisa istiqomah untuk mengikuti step by step proses identifikasi dan pengisian risiko di program aplikasi elektronik SMART ini. Karena dengan demikian nanti satu hal yang ada di lingkungan Bapak Ibu bisa kita pantau, bisa kita kendalikan, jangan sampai terjadi, jangan sampai berdampak. Kalau terjadi tidak berdampak, mungkin kita bisa abaikan, tapi kalau terjadi dan berdampak berat, itu yang nanti bisa merepotkan Bapak Ibu atau kita semua yang ada di lingkungan UB. Jadi sekali lagi saya mohon komitmen Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini
sampai selesai. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada MC, dan untuk teman-teman yang akan menjelaskan Semar secara teknis, saya sampaikan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Deputi Manajemen Risiko, Bapak Dr. Syaiful Iqbal. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah materi terkait dengan apa itu aplikasi Manris atau Semar UB dan pedoman pengisiannya yang akan disampaikan oleh tim dari DTI kepada yang terhormat Bapak Farid Jauhar Eskom Mkom. Waktu dan tempat disilahkan. Izin Pak Farid. Ya, baik. Terima kasih, Zirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin share screen dulu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua SRB, beserta sekretaris dan deputi, dan juga Bapak Ibu sekalian para undangan. Saya kira saya langsung saja ya. Untuk mengakses aplikasi Semar itu ada di semar.ub.ac.id gitu. Jadi tinggal diketik saja Bapak Ibu sekalian semar.ub.ac.id. Nanti kalau sudah punya login ya akan langsung diarahkan ke halaman dashboard ini, menu utama ini. Oke. Dashboard ini menampilkan jumlah resiko yang sudah terdaftar, yang sudah divalidasi oleh risk owner berapa, kemudian jumlah yang dipantau berapa, diawasi berapa. Seperti itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya untuk dokumen panduan pengisian Semar itu sudah bisa diakses. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk aplikasi Semar, maka bisa diakses di menu dokumen. Di menu dokumen ini tersedia dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen risiko, yaitu pertor-pertor dan juga manual penggunaan untuk risk officer, risk owner. Nah, kemudian juga untuk penyelenggara ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara. Baik. Kemudian untuk memulai pengisian atau mendaftarkan resiko, nah, itu ada pada menu resiko, kemudian submenu resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita tampilkan, itu akan keluar file-file apa saja yang perlu diunggah, gitu ya. Ada file Renstra, perjanjian kinerja, prioritas reaksi. Ini nanti file ini berguna untuk Bapak Ibu pemantau dan juga pengawas dari resiko begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya, nah ini baru ada tabel resiko atau resiko-resiko yang sudah terdaftar atau terregister. Artinya yang dinamakan dengan mungkin ya, yang dinamakan dengan list register itu adalah daftar ini. Baik, untuk memulai pengisian Bapak Ibu sekalian untuk menambah resiko baru itu bisa mengklik tombol resiko baru yang berwarna biru muda. Nah, ketika diklik maka akan keluar form identifikasi resiko. Nah, kemudian hal pertama yang perlu diinputkan Bapak Ibu sekalian adalah indikator program dari resiko yang akan dimasukkan gitu ya. Misalkan jumlah mahasiswa yang dilayani. Dengan klik indikator program maka sasaran dan program akan otomatis terisi atau bisa dilihat gitu ya. Oke, kemudian ini aktivitasnya apa? Misalkan memperbaiki sistem kemahasiswaan. Misalkan begini, terus kemudian resiko termasuk resiko subkategori apa?
Itu bisa dipilih Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan ini efisiensi pengeluaran dan anggaran. Oke, penyebab internalnya bisa diinputkan. Penyebab eksternalnya, misalkan nah, kemudian internal kontrol yang telah ada ini diisi dengan aturan-aturan apa yang melandasi kegiatan ini, nah, bisa atau melandasi yang menyebabkan resiko di sini, itu bisa diinputkan di sini internal kontrol, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai maka langsung bisa disimpan. Nah, maka resiko yang diinputkan tadi akan muncul di daftar resiko, Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian. Kemudian untuk memunculkan nilai dari resiko itu ada pada menu analisis resiko. Nah, bisa dilihat pada baris resiko itu, kemudian pada kolom pilihan itu ada aksi yang namanya analisis resiko. Bisa diklik, kemudian akan muncul form analisis resiko. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisikan probabilitas dari resiko itu apakah sering terjadi atau jarang terjadi, begitu ya. Kemudian mengisikan justifikasi probabilitas, gitu. Jarang terjadi karena apa, gitu ya. Begitu, kemudian dampaknya cukup berpengaruh. Nah, ketika klik cukup berpengaruh, maka kriteria dampak kenapa cukup berpengaruh itu akan otomatis muncul, gitu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian juga diharapkan untuk mengisi justifikasi dampak. Karena apa, gitu ya. Kemudian dampak finansial yang ditimbulkan. Nah, jika tidak ada dampak finansial yang ditimbulkan, maka bisa diisi 0 saja, gitu ya. Nilai resiko itu otomatis terisi karena pilihan probabilitas dan dampak tadi. Ini nilainya 6. Jika sudah, maka bisa disimpan. Kemudian di sini akan muncul nilainya 6, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga diharapkan untuk mengisi evaluasi dan penanganan resiko. Oke. Kira-kira nanti sampai dengan akhir itu penanganan resikonya seperti apa. Kemudian rencana mitigasinya diisikan. Dan begitu. Terus kemudian biaya penanganan resikonya jika tidak ada diisi 0. Kemudian target probabilitas akan turun sangat-sangat terjadi misalkan, kemudian dampaknya harus sangat sedikit berpengaruh, kira-kira begitu. Maka kriteria dampak tadi ketika kita memilih sangat sedikit berpengaruh, maka kriteria dampaknya seperti ini. Oke, data dukung ini diisi data yang mendukung tentang persiapan mitigasi kita, gitu ya, kira-kira. Bisa ketika sudah diisi maka bisa disimpan. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, tapi ini untuk diisi di TW4 saja, yaitu analisis resiko residual.
sama dengan yang tadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga diharapkan untuk mengisi probabilitas, justifikasi probabilitas, dampak, kriteria justifikasi dampak, kemudian dampak finansial resiko. Kira-kira begitu. Tapi hanya bisa diisi di TW4, begitu ya. Kemudian jika ada kesalahan, maka bisa langsung dihapus, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Perlu diperhatikan bahwa ketika resiko itu sudah masuk ke daftar resiko, maka resiko ini tidak bisa berubah ke jenis resiko yang lain, gitu ya. Nah, misalkan kita tunjukkan di sini form identifikasi resiko, kita buka kembali, maka resiko ini sudah terkunci ke resiko yang sudah dipilih ketika input awal, gitu ya. Tidak bisa diedit lagi. Kalau terjadi kesalahan, maka jalan satu-satunya resiko itu harus dihapus, kemudian diinputkan dengan resiko yang baru. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah aksi untuk validasi. Nah, aksi untuk validasi ini hanya dimiliki oleh peran risk owner atau pemilik resiko. Jadi untuk risk officer atau pengelola resiko itu tidak punya menu untuk validasi, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik validasi? Nah, maka baris tersebut atau resiko tersebut akan tercatat sudah divalidasi, begitu ya, dan berubah menjadi hijau barisnya. Nah, seperti dengan penjelasan arti warna baris, yaitu ketika warnanya masih sama dengan warna background, yaitu putih atau abu-abu, itu masih sifatnya masih draft, kemudian resiko itu sudah divalidasi oleh pemilik resiko, itu maka warnanya menjadi hijau. Kemudian ketika selesai dipantau oleh penyelenggara, itu warnanya berubah menjadi biru. Kemudian setelah selesai diawasi oleh pengawas, maka warnanya akan berubah menjadi biru tua. Biru tua. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik resiko atau risk officer di fakultas, nah Bapak Ibu sekalian itu bisa menyerap resiko-resiko dari unit-unit di bawah unit Bapak Ibu sekalian, yaitu misalkan departemen atau prodi jika sudah ada, dengan mengklik tombol agregasi resiko. Nah, maka akan tampil daftar resiko dari unit-unit yang berada di bawah unit Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, untuk menyerap atau mengagregasi resiko dari unit di bawah unit Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian perlu memvalidasi mana-mana saja yang kira-kira valid untuk diangkat ke level unit Bapak Ibu sekalian resikonya, gitu ya. Bisa diklik saja, begitu. Nah, ketika sudah diklik atau divalidasi semua, begitu ya, kemudian klik tombol agregasi resiko, maka resiko-resiko yang ada ini beserta dengan nilai-nilai dan residunya itu akan terserap ke resiko Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa juga mengontrol secara detail, melihat daftarnya resiko-resiko dari unit di bawah unit Bapak Ibu sekalian dengan mengklik menu resiko unit anak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih mau memantau melihat unit yang mana yang kita akan lihat, kita tampilkan, gitu ya. Nah, bisa terlihat. Nah, untuk melihat detailnya, maka bisa diklik di detail. Maka akan terlihat isian dari unit Bapak Ibu sekalian lagi.
Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengunduh daftar resiko yang sudah diinputkan, yaitu dengan mengklik unduh per TW-nya sesuai dengan TW-nya. Kalau diklik maka akan langsung menghasilkan file Excel seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, peta resikonya pun sudah langsung terbuat gitu ya. Peta resikonya seperti ini. Oke, baik. Kemudian, nah, untuk melihat peta resiko secara real time itu bisa diklik pada menu peta resiko, kemudian dipilih triwulannya, begitu ya. Kalau sudah diklik, maka akan tampil peta resiko itu. Jadi kode resiko ini masuk ke zona yang mana, begitu ya. Bisa dilihat, ini adalah resiko seleksi, resiko perencanaan strategis, resiko intake mahasiswa. Demikian juga untuk peta resiko residual, bisa dilihat seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk secara detail panduan penggunaan aplikasi Semar ini sudah kami bukukan pada menu dokumen pada aplikasi Semar. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Monggo Mas. Baik, terima kasih banyak atas materi atau panduan pengisian aplikasi Semar atau manajemen risiko oleh Kasubdit Teknologi Informasi Bapak Farid Jauhar Eskom Mkom. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, beberapa hal terkait dengan pengisian yang juga akan dipraktekkan oleh tim dari SRB. Kepada yang terhormat Bapak Max Advianur, waktu dan tempat disilahkan. Izin Bapak Ibu sahabat risiko, saya menampilkan contoh akun risk officer yang akan membantu risk owner dalam mengisikan risiko-risiko yang ada di unit kerja Bapak Ibu, baik yang di fakultas, di departemen maupun yang di program studi dan unit kerja yang ada di bawah rektorat. Untuk tampilan pertama mungkin login menggunakan akun UB yang sudah kami masukkan. Mohon nanti untuk unit yang belum melengkapi nama atau yang hadir di sini tetapi ada perubahan terkait jabatan maupun terkait risk officer dapat menghubungi kami di nomor SRB maupun di kami langsung, mungkin juga di chat di sini. Karena target kami hari ini adalah seluruh 17 fakultas, 1 sekolah pasca sarjana, dan 2 PSDKU sudah memiliki akun owner risk dan risk officer. Dan juga total seluruh direktorat maupun divisi dan UPT yang ada di bawah rektor sudah terdaftar di Semar. Loginnya menggunakan akun UB, tampilannya tadi sudah dibantu oleh Mas Farid terkait bagaimana contoh mengisi. Di saya nanti hanya mencobakan ini contoh kalau posisinya ada di unit kerja, hanya unit kerjanya saja yang tampil dan bisa melihat di layar file Renstra sudah terupload, perjanjian kinerja sudah terupload juga. Renaksi ini terkait dengan renaksi SRB yang ada di sakit, ingat saya. Dan ini dapat digunakan sebagai bagaimana memulai. Saya harus mengisi mulai dari mana. Dapat memulai dari risiko-risiko yang dihadapi di tahun 2025 atau sebelumnya, itu juga bisa nanti dikaitkan dengan risiko
risiko apa yang tertulis di bagian sini. Di sini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Pilihan-pilihan ini disesuaikan dengan kejadian di 2025 atau seperti contoh di kami memasukkan menggunakan renaksi yang ada di SRB. Di SRB di tahun 2026 SRB ada rencana aksi total di 21 renaksi dan ada dapat yang bisa kami gabung seperti contoh rupiah temuan SPI dan BPK dan rupiah tidak lanjut temuan SPI dan BPK. Targetnya adalah 0 dan ini diselesaikan TW 1, 2, 3, 4 saat ini kegiatannya apa, strateginya apa dan lain sebagainya. Ini dasar untuk memasukkan di aplikasi Semarnya. Nah, saya kasihkan contoh sebentar. Nah, untuk yang rupiah temuan SP dan BPK, kita pilih indikatornya yang menyerupai. Kalau di sini saya ketik rupiah ketemu bisa jumlah rupiah atau presentasi temuan BPK seperti contoh. Rupiah atau presentasi. Presentasi tidak lanjut seperti ini. Dan bisa memilih kegiatannya seperti contoh melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Anggaran dan Pembenaran dalam rangka pemenuhan standar SPJ di UB. Bisa ditambahkan lagi belanja sesuai dengan standar biaya masukan dan nanti setelah risiko dipilih kami memilih untuk penentuan target jumlah rupiah teman SPB BPK 0 adalah risiko ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi pemerintah. Nah, penyebab internalnya bisa satu belanja di atas tarif, narasi kegiatan tidak sama dengan SBM dan lain sebagainya. Penyebab eksternal, penyedia yang dipilih tidak patuh terhadap kontrak dan lain sebagainya. Dan internal kontrol kita sudah ada peraturan tentang standar biaya masukan dan verifikasi sistem aplikasi dan lain sebagainya. Saya tidak menjelaskan cara mengisi secara detail, Bapak Ibu dapat lihat di pedoman dan juga di baik pedoman cara mengisi maupun pedoman penentuan dampak probabilitas dan kemungkinan yang ada di Pertor 116 2025. Dan kami juga membuka kesempatan baik di hari ini untuk bertanya, karena kalau tidak dicoba satu persatu tidak menemukan problemnya, kan pada saat pengisian mungkin ada kebingungan, dapat mengontak kami dan atau melakukan bersama-sama baik risk officer maupun risk owner. Gitu. Kalau sudah selesai tinggal disimpan dan nanti akan muncul di bagian bawah seperti yang disampaikan oleh Mas Farid tadi. Gitu. Hal-hal lainnya yang di dashboardnya risk officer maupun risk owner sudah dijelaskan oleh Mas Farid dan Bapak Ibu semua harapannya hari ini dapat mencoba dashboard ini. Segala tampilan di sini akan selalu kami update. Ada perubahan setiap waktu. Monggo kalau misalkan menemukan beberapa yang error akan kami perbaiki secepatnya. Gitu. Begitu kepada Mas MC. Monggo Mas Irul. Kita buka tanya jawab mungkin kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas penjelasan singkatnya dari Pak Max Advian. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu. Jika mungkin sudah membuka atau sudah mencoba tapi ada kesulitan, monggo disilahkan. Kami informasikan juga terkait dengan akun bahwa seperti yang sudah panjenengan ketahui semua, owner itu adalah melekat pada jabatan di unit di bawah rektor, yaitu di direktur ataupun kepala OP, ketua satu di fakultas mulai dari dekan,
wakil dekan, kadep, kaprodi, serta KTU. Sehingga harusnya bagi unit kerja Bapak Ibu yang sudah menggunakan nama-nama tersebut, maka sudah otomatis bisa mengakses dalam aplikasi. Untuk risk officer itu adalah penunjukan. Kalau di fakultas kami berikan maksimal 6. Itu nanti prinsipnya adalah satu risk officer, satu akun itu bisa menjadi risk officer beberapa risk owner. Semisal satu akun risk officer bisa menjadi risk officernya Pak Dekan, WD1, WD2, WD3, dan sebagainya. Sehingga nanti ada pembagian tersebut. Lalu untuk di unit kerja itu implementasi satu. Jadi makanya ada beberapa unit kerja yang mengirimkan dua, itu masih kami masukkan satu akun terlebih dahulu sebelum nanti akan kami diskusikan lebih lanjut apakah diperkenankan untuk dua akun sekaligus menjadi officer di bawah unit kerja di bawah rektor begitu. Informasi yang lain untuk fakultas sudah semua mengirimkan, namun ada yang belum dimasuk siang ini. Untuk unit kerja di bawah rektor sudah hampir mengirimkan hanya 2 atau 3 yang nanti akan kami ingatkan kembali untuk kirimkan nama-nama risk owner dan risk officer, mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Ada yang sudah raise hand? Ibu Yova atau Bapak Yova, dipersilakan. Sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Evi. Yang kedua, mungkin saya bantu jawab yang kedua. eh Mas Wiro dari MIPA sepertinya. Untuk panduan penggunaannya ada di aplikasinya, Mas Wiro. Ada di aplikasi, ada di bagian dokumen. Itu di situ ada Pertor 93 terkait manajemen risiko, Pertor 116 terkait pedoman manajemen risiko, dan buku panduan atau panduan pengisian ada di situ. Bisa di-download dan bisa dilihat atau dipelajari. Untuk yang lain, mohon bantuannya mungkin ada Mas Adit atau Bapak Suprapto yang sedang standby membantu menjawab beberapa pertanyaan. Izin Bapak. Apa sama dengan ahli manggil Pak? Jadi Pak Suprapto dari SBI. Oke. Jadi untuk pengisian ini memang kan ini formnya sangat berbeda dengan AIM ya. Tetapi hasil AIM kemarin mungkin yang kategori resikonya itu tinggi, sangat tinggi itu bisa diinputkan, coba diinputkan. Yang sangat berbeda itu adalah isian terkait dengan indikator problem. Karena dalam AIM itu tidak ada indikator problem. Sehingga itu yang perlu digarisbawahi, indikator program itu dipaskan nantinya, dipaskan dengan risiko yang memang akan dimasukkan ya. Apakah risiko itu terkait dengan keuangan, terkait dengan dosen, mahasiswa, langsung di-search saja di indikator nanti akan muncul yang sesuai, paling sesuai. Kadang tidak bisa sesuai semua. Jadi itu yang AIM bisa untuk latihan coba dimasukkan. Termasuk temuan-temuan prodi itu bisa dimasukkan. Ya, itu mungkin dari saya. Maaf. Baik Bapak. Izin yang lain? Mungkin saya bantu untuk terkait pertanyaan apakah Valorensra dan PK siapa yang bertugas upload. Saya sempat melihat akunnya ketua program studi, sepertinya yang muncul hanya redaksinya saja. Nah, yang seperti di fakultas, sepertinya di fakultas yang memasukkan Rensra dan
level PK adalah dekan sepertinya Bapak Ibu. Nah, kalau yang di bawahnya itu namanya akun anak, nanti ada departemen maupun program studi akan kami lihat kembali. Tapi kalau misalkan membutuhkan perlu ditampilkan, dapat menghubungi kami agar bisa tampil juga di akunnya leveling 4 ya, gitu. Karena di leveling kami, dekan adalah level 2, departemen level 3, dan ketua program studi level 4. Oke. Ketua departemen dapat melihat program studi yang di bawahnya, dan level dekan bisa melihat seluruh baik yang departemen maupun yang program studi. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan apakah dokumen manajemen risiko AIM menjadi satu kesatuan dalam Semar ini, mungkin Pak Nuh dan Pak Prapto bisa bantu Bapak. Ya, jadi mungkin Semar ini kan sistem baru ya. Coba saya menjawab mungkin ya. Jadi Semar ini sistem baru yang dikembangkan di UB untuk mengelola manajemen risiko di UB ya. Jadi sementara yang AIM kemarin adalah instrumen yang ya dalam kondisi coba sosialisasi manajemen risiko kita buat ya. Dan basisnya adalah memang basisnya dari temuan eksternal. Artinya risiko itu kita inisiasi dari temuan eksternal. Nah, sementara yang Semar ini dicoba dalam latihan selama 2 tahun itu kita mempunyai anggapan unit kerja sudah mulai paham dengan risiko, manajemen risiko di fakultas, di unit kerja masing-masing. Oleh karena itu di panduan sudah jelas ya, ini sangat berbeda. Berbedanya adalah unit kerja harus paham dengan kondisi masalah yang ada di unit kerjanya masing-masing. Kalau kemarin itu kan di AIM kita paksa ya, paksa mengisi, melakukan analisis, ya, identifikasi dampak peluang, kemudian menentukan mitigasi. Yang sini sebenarnya sama ya. Jadi, tapi itu tadi Bapak sekalian, untuk yang Semar ini sistem baru, kemudian resikonya mungkin lebih sedikit dibanding yang AIM ya. AIM itu fakultas ada 44 risiko, ini cuma total 32. Jadi 32 itu sudah ada risiko akademik dan non-akademik. Jadi memang ini mungkin dalam tahun ini karena fakultas sudah mulai harus ngisi, prodi harus ngisi, departemen ngisi, monggo silakan nanti ya. Cara ngisinya memang sebenarnya sama ya, cuma karena ada indikator program itu yang harus diinputkan, dan indikator program itu tidak semuanya sudah lengkap ya. Misalkan kita mengisi, misalkan di SPI mengisi risiko terkait dengan tinjau manajemen itu kadang-kadang kita cari indikator yang cocok tuh nggak pas, susah ya. Karena apa? Ya kita mungkin perlu elaborasi lagi terkait dengan indikator program itu yang pas seperti apa. Jadi indikator program yang ada memang kita ambilkan dari perencanaan dulunya ya, kemudian ada dari beberapa Rensta, nah itu kita masukkan. Sehingga Bapak sekalian, hampir sama dengan di AIM kemarin, ketika risikonya memang itu ada, kita pilih itu masuk domain mana, kemudian kategorinya apa, subkategorinya apa, itu aja. Ketika subkategorinya merempet-rempet, misalkan sesuai, ya sudah kita pilih di situ. Contoh Ibu ya, jadi contoh misalkan gini, misalkan akademik ya, akademik misalkan terkait dengan hasil A di prodi, ada yang KTS tidak memenuhi, misalkan ya, misalkan rasio dosennya misalkan harusnya 40, ini lebih dari 40 misalkan ya. Maka ya sudah, nanti di situ dituliskan risiko terkait dengan domain akademik ya. Itu ada di domain terkait dengan tata kelola dan akreditasi, itu dia ditelusuri saja, nanti pas ada kalau tidak salah ada di subkategori apa yang sesuai ya. Salah satunya adalah subkategori terkait dengan risiko ketidakpatuhan standar akademik dan akreditasi. Itu ada di domain 1, kategori 1.3, dan
nanti penghitungan dampak dan peluangnya sudah ada di situ, tinggal dipilih. Nah, contohnya kalau dampaknya ini adalah kategori dampak akreditasi dan compliance akademik, itu ada level 1, itu adalah minor non-compliant, ada beberapa standar akreditasi untuk mengerui non-compliant yang signifikan, atau sampai dengan jatuhnya akreditasi. Jadi Bapak sekalian, ini yang sangat membedakan adalah untuk bisa mengisi ini harus dibaca dulu panduannya, karena ini sangat berbeda dengan yang di AIM. Di AIM dulu kita hanya mengenal 4 atau 5 dampak. Dampak kinerja, dampak keuangan, kemudian dampak layanan, dampak K3. Cuma itu aja, ya. Nah, sekarang ada 32 dampak. Contohnya ini misalkan ya, untuk bidang domain 1 ya, domain 1 kategori teaching and student learning ini ada yang disebut dengan dampak akreditasi dan compliance akademik. Nah, sehingga sekarang ada dimudahkan, dampaknya itu sangat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tapi untuk bisa sesuai dengan masalah yang dihadapi atau tidak, ini harus dibaca buku panduannya. Demikian ya. Jadi ini untuk yang di AIM itu memang bisa dimasukkan, tinggal ditambahkan, disesuaikan indikator yang cocok itu apa. Ya, tinggal di search, dimasukkan kata kunci dosen, masukkan kata kunci keuangan atau kata kunci mahasiswa sesuai dengan risiko yang kita akan inputkan. Ketika sudah ada yang mirip-mirip ya mendekatilah ya, kita pilih indikator, nanti program dan sasarannya mengikuti otomatis, baru ketemu, tinggal kita pilih adalah peluang dan dampaknya. Nah, peluang dan dampak ini ya tadi gampang-gampang susah ya, agak susah juga. Tapi kalau ada trouble, monggo ya, akan nanti saya buatkan contoh, boleh saja nanti ya. Mungkin itu ya. Jadi ini untuk yang AIM intinya adalah boleh nanti sistem yang AIM ditinggalkan ya, untuk manajemen risiko kita pakai SEMAR. Semuanya fokusnya ke SEMAR, baik itu yang akademik maupun non akademik ya. Jadi bisa jadi tahun depan kita tidak ada AIM manajemen risiko di AIM ya. Tapi ini keputusan yang tadi, bisa jadi nanti AIM tetap ada manajemen risiko, tidak pakai Excel lagi, sudah pakai SEMAR. Nah, ini masih ya, diputuskan nanti apakah nanti memang kalau memang LPM menghendaki AIM itu ada manajemen risiko, tidak pakai Excel, ya pakai SEMAR ini, karena SEMAR ini adalah sistem yang memang dibangun untuk manajemen risiko. Jadi itu sekalian, jadi yang di AIM semuanya nanti bisa dimigrasi satu-satu ya, utamanya risiko-risiko yang memang risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi boleh dicoba dimasukkan ya, untuk latihan ya. Itu mungkin dari saya. Oke, Bapak, terima kasih. Tadi ada pertanyaan sudah terjawab dari Pak Wiro. Apakah AIM juga perlu melaporkan lagi? Tadi sudah dijawab, sudah dijadikan di SEMAR gitu. Untuk yang UPT PKH, Bapak, UBI Forest, apakah ada di risiko di SEMAR sudah memenuhi seperti pengamanan tapal batas, kira-kira masuk indikator programnya mana, dan lain sebagainya, untuk UBI Forest maupun kesehatan di rumah sakit UB, klinik, maupun FKG ya, mungkin belum masuknya. Enggak, Bapak. Oke, untuk yang patroli tapal batas ini memang dua aset di domain jadi bisa dilihat di dampak aset ya. Di dampak aset itu 3.2 ya. Di 3.2 itu ada terkait dengan aset. Jadi
Resiko yang bisa dipilih adalah domainnya domain 3, ya, domainnya domain 3, kemudian kategori 2, 3 ya. Nah, 3.2 ya. Dampak risiko manajemen aset. Jadi yang paling sesuai itu, ya. Risiko bersama sesuai. Jadi kurang lebih itu risiko terkait dengan pencurian, penggunaan aset yang tidak sesuai. Jadi Bapak sekalian, jadi nanti resikonya itu, tapi nanti kalau biar spesifik ini kaitannya dengan tabel batas hutan, ditulis di penyebabnya. Sebabnya itu lebih spesifik, karena nanti dari apa istilahnya, dari resikonya kan umum sekali, ya. Sehingga resikonya umum, tapi bisa kita nyatakan dalam bentuk lebih spesifik di penyebabnya. Sehingga walaupun resikonya umum di 3.2 tadi, mitigasinya tetap sesuai dengan kondisi penyebabnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu mungkin untuk yang patroli hutan ya, itu bisa masuk ke aset ya. Tapi indikator programnya sih, indikator programnya agak ini. Nah, maksudnya kalau resikonya memang 3.2 ya. Tetapi indikator programnya nanti di-set di yang paling sesuai dengan aset itu apa ya? Apakah di Semarnya itu indikator programnya bisa cari tentang aset ya, aset ya. Aset itu pendapatan berasal dari pemanfaatan aset ya. Jadi memang indikator program tidak semuanya memang pas ya, memang ya, agak susah ya. Tapi yang penting gini dulu, jangan sampai ketika memang itu jadikan resiko dan itu bisa masuk subkategori, nah, silakan saja ya. Untuk indikator itu ini hanya merupakan pintu untuk agregasi saja ya. Jadi ketika ini kok tentang aset kok cuma sedikit misalkan, nah, monggo nanti cari tumpangan yang general ya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Prapto. Mudah-mudahan menjawab nggih. Ya. Teman-teman dari UPT PKH. Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin sudah membayangkan nanti isiannya seperti apa dan bingung, itu mau bisa ditanyakan. Mumpung ada pakar-pakarnya. Tadi ada Mas Adit juga dari SPI. Untuk presensi bisa mengisikan melalui link yang sudah kami sebarkan di kolom chat. Bapak Ibu sekalian bisa diisi nanti untuk pencatatan presensi dan SKR-nya. Izin bertanya Pak Irul. Siapa Edi? Izin Pak. Oh ya. Ada Pak Parto, kemudian ada Pak Adrian dan sebagainya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, yang biasanya kita pengalaman di AIM ini ada beberapa penilaian dampak yang sifatnya itu kualitatif ya. Jadi ada banyak yang sifatnya kualitatif, sehingga antara kalau di AIM itu antara pemilik resiko dengan auditor itu kadang multitafsir gitu ya. Misalnya dampak reputasi dan stakeholder trust misalnya. Kan di situ ada dampaknya ini kepercayaan sedikit terganggu. Kemudian menurun moderat, kemudian menurun signifikan. Ini justifikasinya kan untuk kita isi di mana? Di Semar itu kan juga agak kesulitan gitu. Kapan dia dinyatakan menurun moderat, kapan dia dinyatakan menurun signifikan, atau yang lainnya.
Nanti mungkin ada masukan. Kemudian yang kedua, di sini kan kita fokus kepada kalau saya melihat di sini lebih fokus kepada dampak negatif, Pak. Apakah benar begitu ya, Pak ya? Tapi sementara kita seperti tidak melihat dampak positifnya. Belum memperhatikan dampak positifnya. Jadi misalnya anggaplah aktivitasnya pembangunan gedung kuliah bersama ya untuk pembelajaran gitu ya. Dampak negatifnya bisa saja nanti manajemennya belum tertata dengan baik, nanti terganggunya perkuliahan dan sebagainya, dampak negatifnya. Tapi ada dampak positifnya, misalnya pembelajaran pengelolaan lebih efisien, penghematan biaya dan lain sebagainya itu banyak. Sehingga resiko tersebut harus diambil oleh pemilik resiko, harus diambil karena dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Tetap diambil itu. Jadi sehingga kadang-kadang saya melihat hanya dampak negatif, sehingga kata kuncinya selalu penurunan kepercayaan, tapi dampak positifnya misalnya peningkatan dan sebagainya itu mungkin belum dimasukkan di sini nih, atau ini mungkin juga jadi saran mungkin kalau pengembangan aplikasi berikutnya gitu, Pak. Terus mohon maaf Pak, ini agak banyak. Terus ketiga, itu tadi dicontohkan ada aktivitas. Apakah aktivitas yang sama ini bisa di dua jenis resiko, Pak? Misalnya atau lebih misalnya. Misalnya perbaikan sistem informasi gitu. Website atau yang lain-lainnya dan sebagainya. Itu kan bisa, kalau itu buruk gitu ya Pak ya, itu kan juga bisa menurunkan minat mahasiswa baru gitu ya, karena informasi terkait prodi atau unit itu tidak tersedia sehingga turun minatnya, atau prestasi unit itu tidak ditampilkan dengan baik dan sebagainya, itu sehingga menurun. Nah itu kita sepakat bahwa itu dampak negatif. Tapi jika itu kita lakukan, misalnya websitenya bagus, tampilannya oke, informasinya sangat baik, itu bisa saja itu juga terkait misalnya dengan reputasi meningkat. Jadi ada minat mahasiswa meningkat, begitu juga reputasi meningkat. Ini kan di dua jenis resiko yang berbeda. Sehingga apakah bisa gitu satu aktivitas di dua jenis resiko ya. Demikian Pak. Iya, mohon maaf. Mungkin coba saya menjawab. Yang pertama terkait dengan risiko tadi ya. Memang risiko itu ada risiko positif, ada risiko negatif ya. Risiko negatif dimitigasi, risiko positif itu dieksplorasi ya. Nah, dalam manajemen risiko yang kita buat itu memang sementara ini masih mengakomodasi risiko negatif. Nah, risiko positif itu bisa ditambahkan mungkin di internal kontrol atau apa, artinya ketika kontrolnya bagus, ini risiko negatif nggak terjadi, bahkan akan menimbulkan manfaat, boleh saja. Artinya apa? Mitigasinya dilakukan yang negatif, tapi yang positif nanti dieksplorasi untuk menunjang apa itu boleh, dan itu akan muncul nanti ketika dievaluasi ya, dan ternyata memang manfaatnya lebih besar daripada risiko negatifnya, boleh saja ya. Tapi prinsipnya memang di sistem yang baru kita ini baru mengakomodasi dampak negatifnya. Jadi dampak yang 32 itu memang dampak negatif semua ya. Nah, yang risiko positif itu menjadi side effect-nya nanti ya. Jadi artinya untuk risiko yang memang ada dua, artinya risiko positif sekian, risiko negatifnya sekian. Itu yang kita masukkan risiko negatifnya dulu. Nah, risiko positifnya itu bisa menjadi
nanti apa dievaluasi ya. Ketika memang terjadi insiden dan insiden itu mungkin bisa ditutup dengan risiko positifnya itu nggak masalah untuk. Jadi bisa jadi nanti apakah akan lanjut sebagai risiko residuan atau tidak bisa diputuskan oleh manajemen. Jadi memang saya ulangi, ini hanya sementara untuk risiko positif atau negatif dulu yang positif, karena memang risiko positif itu dieksplorasi, mungkin nanti menjadi catatan di risk owner ketika memang risikonya positif lebih dominan daripada risiko negatifnya, dan risiko negatifnya itu cenderung mendekati toleransi yang risiko diterima, maka boleh tidak dimasukkan dalam SMART ini, karena apa, risikonya sudah dianggap di risk appetite ya, risiko selera yang diselera risk owner ya. Artinya risikonya kita terima nggak apa-apa, tapi karena kita mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar, yaitu risk appetite ya. Yang kedua terkait dengan di trust tadi ya. Jadi misalkan ya kualitatif ya. Jadi memang untuk AIM kemarin kadang-kadang terjadi perbedaan persepsi antara risk owner atau dibantu dengan risk officer dengan auditor ya. Ini kok dampaknya nggak sesuai ya. Menurut risk ownernya ya dampaknya cuma berpengaruh, tetapi menurut auditor ini harusnya sangat berpengaruh ya, misalkan gitu ya. Nah, dampak itu memang untuk risiko yang memang bersumber dari sesuatu yang pernah terjadi, kita bisa melakukan penjelasan. Oh, ini pernah terjadi kemarin, sehingga dan memang dampaknya seperti itu. Itu dijustifikasi oleh risk owner bisa seperti itu. Tetapi untuk risiko yang belum terjadi, belum ada contohnya di institusi tersebut, memang ini kan dampak itu kan merupakan seperti janji layanan ya. Misalkan kalau risiko keamanan informasi, saya mampu menjalankan protap agar informasi ketika kena hack selesai dalam kurang dari 1 hari misalnya. Kurang 1 hari itu dampaknya adalah berpengaruh. Kalau lebih dari 1 hari sangat berpengaruh. Nah, berarti ketika saya mengisi 4 berpengaruh, maka ya pasti saya punya SOP bahwa saya ketika ada serangan, saya bisa mengatasi belum sampai 24 jam bisa teratasi. Ini janji layanan kan itu ya. Nah, ini perbedaan persepsi antara risk owner dengan risk auditor saat misalkan itu bisa ditengahi di situ, saling memberikan argumentasi. Titik tengahnya ya memang bukan ngotot-ngototan yang menang-menangan ya, lihat realitasnya. Ketika saya bisa saya sebagai risk ownernya ini contohnya ada insiden tanggal sekian, kita atasi serangannya jam sekian, kembali jam sekian. Ini kurang dari 1 hari. Harusnya auditornya clear ya, artinya apa? Risk ownernya menunjukkan bukti bahwasanya janji layanan dalam dampak itu benar sesuai yang dipilih. Nah itu sebenarnya itu. Nah itu jadi itu untuk yang dampak-dampak itu memang seperti itu. Jadi memang ini karena risiko-risiko negatif, maka dampaknya ya dampak dari level 1 sampai ke level 5 itu istilahnya menurun terus ya, sampai reputasi institusi terpengaruh, sampai yang level 5 itu kadang-kadang ya adanya skandal besar institusi, reputasi destroy, kehilangan total kepercayaan dan seterusnya. Nah ini ketika risiko itu belum pernah terjadi, kita milih yang moderat misalnya reputasi institusi berpengaruh, maka ini merupakan janji layanan bagi Bapak Ibu sekalian yang memang risiko itu belum pernah terjadi. Sehingga ketika nilai dampaknya 3, kemudian nanti peluang kejadiannya 3, nilai risikonya kan 9. 9 ini kurang lebih ada di zona kuning, harus dimitigasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau risiko itu belum pernah terjadi, tapi pernah terjadi di tempat lain, nilai dampak itu merupakan janji layanan, janji bagi kita untuk bisa menangani. Ya, kalau kita optimis, ya tidak harus mengisi yang nilainya paling maksimal, sangat berpengaruh, misalkan boleh saja, tapi didukung dengan bukti. Mungkin pertanyaan yang ketiga tadi sudah ya, mungkin terjawab semua kurang lebih seperti itu. Ada yang Jadi ketiga, itu Pak. Ya. Yang ketiga itu apakah
aktivitas tadi bisa di dua Oh jenis iya, resiko, Pak. boleh ya. Jadi aktivitas yang sama ketika ada resiko lebih dari satu boleh. Ya. Contohnya gini, misalkan saya membangun sistem ya. Membangun sistem, ketika sistem itu dibangun kan butuh anggaran. Nah, ketika anggaran itu ada potensi penggelembungan misalkan ya, itu ada dampak keuangan. Nah, yang kedua ada terkait dengan layanan. Misalkan sistem itu tidak diuji dengan keamanan yang cocok, misalkan yang pas, sehingga ada potensi kebocoran data. Sehingga muncul risiko satu keuangan, satunya risiko muncul terkait dengan keamanan sistem. Padahal aktivitasnya satu membangun sistem informasi. Boleh, ya. Jadi satu aktivitas muncul dua risiko karena memang subkategorinya berbeda boleh, tidak masalah. Yang penting kita bisa ngisi peluang kejadian dan dampaknya, mitigasinya malah itu bagus. Artinya apa? Sebuah aktivitas dianalisis memang ada lebih dari satu risiko. Ada risiko keuangan, ada risiko terkait dengan keamanan, itu bisa muncul dua-duanya nggak apa-apa. Bahkan 3 pun boleh saja. Misalkan tata kelola, ini tata kelolanya ternyata mengharuskan seperti itu. Kalau nggak jalan sistemnya, maka mempengaruhi tata kelola, muncul risiko tata kelola misalkan. Boleh saja itu. Jadi tidak harus satu program, satu risiko, bisa lebih dari satu. Matur nuwun, Pak. Enggak, Pak Wiskan, kalau yang lain. Izin juga tadi terkait jawaban yang terakhir menjawab pertanyaan Bu Fatmawati, bagaimana jika sebuah risiko memiliki dampak di dua aspek sekaligus, misalkan finansial dan reputasi. Jadi bisa dibuat dua inputan kalau di Semar nanti, tetapi dengan risiko yang berbeda. Jadi nanti ada dua sub indikator yang sama, kegiatan yang sama, dan tetapi risikonya berbeda. Begitu kalau di aplikasi. Dan ada juga yang nomor 2, ada kolom biaya penanganan risiko. Nah, apabila tidak membutuhkan anggaran khusus, bisa diisi dengan angka 0. Betul, Bapak, Bu. Jawabannya adalah begitu. Oke. Untuk yang bertanya di grup di grup forum Manris, tadi ada pertanyaan, apakah boleh menambah risk officer? Risk officer ditunjuk oleh Bapak Ibu Dekan. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari 6, mungkin bisa bersurat dulu ke kami, ke SRB, atau sesuai dengan, tapi sebaiknya risk officer tidak lebih daripada jumlah risk owner-nya. Begitu. Sudah mendekati jam 2.40, 4.5, Mas Irul, saya kembalikan. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Bapak Ibu? Atau merespon dari jawaban Bapak Suprapto tadi, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu yang lain. Ingin bertanya, Mas. Pak Irul. Baik, Prof. Monggo silakan. Matur nuwun, teknis aja ini. Kalau saya lihat di dashboardnya ini kita ngisinya mulai Januari sampai Januari ya, sampai tanggal 30 April ini ya, betul? Halo? Halo? Halo, monggo bukan nih. Nggih, pengisiannya sampai 30 April ini, betul Mas Mek? Untuk TW1 memang kita buka sampai 30 April, Ibu. Karena kita harus, kalau di AIM diminta per triwulan, nanti harapannya setiap TW itu sudah terisi sampai dengan TW4. Tuh, ini saya kan mencoba membuka di aplikasinya ya, ini kan memang masih kosong semua, nggih. Maksud saya gini, apakah karena ini sesuatu hal yang baru, nggih,
apakah tidak perlu kiranya ya kita mencoba untuk mengisi, tapi paling tidak ada semacam coaching gitu dari RB ya, kalau bisa misalnya di bawah rektorat itu dikumpulkan jadi satu gitu, kapan gitu langsung diisi di hari itu gimana? Usul aja sih. Kasih. Siap, mungkin Pak Nur yang akan bantu menjawab nanti. Prof. Farmi, saya harus terpaksa jawab. Oke, intinya gini Mas Mek dan Prof. Karwi dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kan masih pengenalan aplikasi Smart. Nah, kita punya agenda mungkin akhir bulan ini, Prof, untuk diadakan workshop pengisian apa namanya Smart ini. Namun atas pengenalan ini dan nanti posisi dari officer maupun dari owner sudah memahami paling tidak dokumen apa saja yang apa namanya diperlukan, misalnya tadi Renstra, kemudian PK, dan Ya. aksi, gitu ya, sudah tersedia dan Ya. juga paling tidak ada diskusi di unit kerja masing-masing di antara officer dan owner seperti itu. Nah, nanti pada saat workshop kita tinggal mengisi dan mungkin diskusi-diskusi penempatan subkategori dari masing-masing program prioritas atau indikator mana yang kurang pas dan lain sebagainya, karena kita batasi hanya 32 untuk sementara di tahun ini, Prof. Sambil jalan nanti di tahun depan barangkali ada perubahan-perubahan apa namanya kategori, mungkin berdasarkan pengalaman tahun ini bisa kita perbaiki lagi gitu, Prof. Terima kasih sarannya, insya Allah ditindaklanjuti. Siap. Oke, ada pertanyaan juga dari Divisi Protokol Bu Mami, apakah kami tidak membuat Renstra, tapi kami membuat dokumen RKJM, apakah dokumen ini bisa diupload pengganti Renstra? Oke, ini yang suara. Ini ya betul Ibu, bisa menggunakan RKJM sementara sebagai dasar penentuan target yang dijadikan acuan pengisian risikonya nanti. Yeah, gitu. Baik, Bapak Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita akhiri karena juga sudah hampir jam 3 sore. Oke, Baik, cukup, untuk Mas. sebagai penutup, kami persilahkan Sekretaris Satuan Informasi Birokrasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nuh. Dr. Anwar disilahkan. Terima kasih Mas Irul, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama ini masih ada chat. Nanti direspon aja Mas Mek ya. Atas nama Ketua Satuan Reformasi Birokrasi, kami mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak Ibu pemilik risiko atau owner dan officer di seluruh unit kerja yang ada di Universitas Brawijaya. Perlu saya sampaikan dinamika apa namanya pelaksanaan atau implementasi dari manajemen risiko ini. Kami sudah melakukan pilot project, Prof. Kami untuk fakultas. Kita menunjuk salah satu fakultas sebagai pilot project, gitu ya, untuk mendapatkan informasi tentang akses dari Semar ini, pengisiannya dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak kekurangan. Kemarin, alhamdulillah, sudah coba kita perbaiki semaksimal mungkin. Dan juga kita melakukan pilot project untuk unit kerja yang ada di bawah rektor. Ya, kita kemarin meminta beberapa sekaligus sebagai unit kerja pemilik risiko
pengelola dan sekaligus pengawas. Kita uji coba kemarin dan alhamdulillah juga masih banyak ada masalah gitu sehingga kita perbaiki. Nah, hari ini tentu berdasarkan masukan, pertanyaan, kendala dan lain sebagainya kita tampung. Tadi sampaikan Pak Prapto, kita tidak mungkin untuk membuka akses secara terbuka sub kategori risiko karena jika di open mungkin risikonya akan sangat besar. Itu nanti kita perbaiki sampai pada saatnya nanti kita lakukan workshop, kita undang lagi Bapak Ibu untuk mengisi manajemen risiko sebagai satu sistem terintegrasi. AIM tadi sudah sampaikan Pak Prapto, kita coba tarik atau nanti data-data yang sudah masuk di Semar dipakai untuk AIM, tapi di AIM sendiri barangkali sudah tidak ada lagi komponen manajemen risiko dan bagi LPM tinggal mengambil dari sistem ini. Nah, kami mohon dukungan agar cita-cita kita semua tadi sampaikan Pak Angesti di tahun ini kita minimal mendaftarkan ke ISO 31000 mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Untuk itu dengan besar hati kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Barangkali di lain waktu akan selalu mengganggu Bapak Ibu ini semua dalam rangka mencapai tata kelola Universitas Brawijaya secara memadai dan berkualitas. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh berkah dan menjadi amal baik kita. Alhamdulillah. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penutupannya, Bapak Nuh, selaku Sekretaris Satuan Informasi Birokrasi. Dengan penuh tadi, maka berakhirlah acara pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu. Dan sebagai penghujung acara, marilah kita perdengarkan lagu Bagimu Negeri. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, monggo Mas Irul sudah memperkenankan kita undur diri.